Big Match Premier League tersaji pada Jumat pagi nanti 20 Januari 2023. Juara bertahan menghadapi Tottenham Hotspur yang sama-sama sedang dalam gak kondisi bagus. Kedua tim hanya memenangkan 2 dari 5 pertandingan terakhirnya dan masih sangat gak aman dari posisinya di klasemen sementara Premier League. Namun yang juga jadi headline dari duel tersebut adalah bertemunya dua juara dunia, Julian Alvarez dari Manchester City dan Christian Romero dari Tottenham, yang pada 18 Desember kemarin memenangkan Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, duel juara dunia menjadi tajuk lain dari pertemuan City dan Spurs pada Jumat pagi nanti. Christian Romero dalam wawancaranya dengan di Sports Radio tengah pekan ini bahkan sudah menebar ancaman untuk kompatriotnya Julian Alvarez, yang dengan nada bercanda memperingatkan Alvarez untuk mengenakan shin pad-nya dan selalu mewaspadai ancaman di belakangnya. Romero dan Alvarez boleh saja sama-sama berjuang dan jadi komponen penting atas keberhasilan Argentina kembali jadi juara dunia. Namun selepas dari tugas negara, persaingan di level klub menjadi kasus yang berbeda. Kalau akhirnya terjadi duel panas antara Romero dan Alvarez pun harusnya bisa sangat dimaklumi. Mengingat Romero adalah palang pintu utama Spurs di lini pertahanan mereka, dan Alvarez memiliki kapasitas menjadi protagonis bagi City meski ada Erling Haaland sebagai pemilik tempat utama lini depan pasukan Pep Guardiola tersebut. Iya, bukan gak mungkin Alvarez menjadi pilihan utama di lini depan City pada laga melawan Spurs nanti. 2 kekalahan di laga terakhir dari Manchester United di Premier League serta Southampton di Carabao Cup jelas menjadi sinyalemen perubahan dalam starting 11 Pep. Dan apabila perubahan turut menyasar posisi Erling Haaland, mestinya juga bukan hal mengejutkan. Bukan cuma karena momentum bagus Alvarez yang terbangun sejak sebelum Piala Dunia 2022, melainkan juga karena performa Haaland yang meredup belakangan, yang kali terakhir mencetak gol pada hari terakhir 2022 kemarin kala City tertahan imbang 1-1 di Etihad Stadium oleh Everton dalam ajang Premier League. Iya, setengah perjalanan sudah di bulan pertama 2023 dan Haaland belum sekalipun mencetak gol meskipun telah memainkan 3 pertandingan. Bukan hal umum melihat Haaland puasa gol selama ini, dan bukan umum pula melihat City mengalami kekalahan 2 kali berturut-turut dan hanya 2 kali menang pula dalam 5 pertandingan terakhirnya. Sejak kompetisi kembali bergulir selepas Piala Dunia 2022, Man City hanya bisa meraih 7 poin dari 4 pertandingan terakhir mereka. Sebagai pembanding, pada periode yang sama Fulham memenangkan 12 poin, Brentford 10 dan Brighton 9. Namun seburuknya performa City, lawannya di laga nanti untungnya juga dalam keadaan yang gak lebih bagus, malah lebih buruk. Selepas Piala Dunia 2022, sementara City mengamankan 7 poin, Spurs hanya memenangkan 4 poin. Nominal yang bahkan lebih buruk dari tim yang tengah berjuang menjauh dari ancaman degradasi, Wolves dan Nottingham Forest yang pada periode yang sama memenangkan 7 poin. Dan celaka bagi pasukan Antonio Conte tersebut, laga mereka berikutnya adalah City di Etihad Stadium, yang sejak era Pep Guardiola telah menjadi tempat yang angker bagi lawan-lawannya. Sejak 2016-2017 City memenangkan rata-rata 2,45 poin dari pertandingan kandangnya, dan musim ini pun sejauh ini City adalah pemenang laga kandang terbanyak di Premier League dengan 22 catatannya, dengan torehan gol kandang terbanyak pula dengan 31 capaiannya. Tapi yang jadi tantangannya, City juga tanpa kemenangan di 2 laga kandang terakhir mereka. Yang pertama, dikalahkan Brentford 2-1 pada laga terakhir sebelum Piala Dunia 2022, diikuti hasil imbang 1-1 dengan Everton pada 31 Desember lalu. City belum pernah melewati 3 laga kandang tanpa kemenangan di Etihad Stadium dalam gelaran Premier League sejak 2016, yang kala itu pada Oktober sampai Desember melewati 3 kali imbang dan 1 kali kekalahan pada musim pertama Pep Guardiola. Di atas kertas, City mestinya bisa mendapat kebangkitannya pada laga melawan Spurs nanti yang secara statistik pun sedang merosot performanya. Setelah hanya kalah 6 kali dari 35 pertandingan pertama di bawah pelatih Antonio Conte dan memenangkan rata-rata 2,09 poin per game, Spurs kini menelan 6 kekalahan hanya dalam 12 pertandingan terakhirnya dengan rata-rata 1,33 poin per game di Premier League. Meski demikian, secara keseluruhan, sejak Conte mengambil alih kursi pelatih Spurs pada 2 November 2021, klub London tersebut adalah tim dengan perolehan poin tertinggi keempat di Premier League dengan 89 capaiannya. Meskipun masih terpaut 23 poin dari City sebagai peraih poin terbanyak dengan 112 poin pada periode yang sama. Musim ini sampai pertandingan ke-18 City bertengger di posisi 2 namun dengan gap 8 poin dari Arsenal di puncak klasemen yang juga memainkan 18 pertandingan. Gap yang cukup jauh di situasi
situasi yang memasuki putaran kedua jalannya kompetisi. City malah juga terancam tim-tim di bawahnya seperti Newcastle United yang hanya ketinggalan 1 poin tapi dengan pertandingan 1 kali lebih banyak. Namun Manchester United yang juga hanya selisih 1 poin dari City sama-sama telah memainkan 18 pertandingan. Sementara Spurs di posisi 5 dengan 33 poin dari 19 pertandingan terpaut 5 angka dari 4 besar dan hanya kurang 2 angka dari luar zona Eropa.